Oke Ustadz, 3 pertanyaan lainnya dari Ukti Amanda, menyambung soal keserikan, apakah termasuk ramalan cuaca juga termasuk keserikan Ustadz? Lalu juga Ukti Ratna, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan Halloween yang sekarang banyak dirayakan oleh masyarakat kita dan biasanya justru melibatkan anak-anak? Bagaimana memberikan pemahaman kepada sesama muslim merayakan hal tersebut? Demikian Ustadz Masya pertanyaannya. Allah, Dan barakallahu fiik. juga Iya, pertanyaan ahibati fillah. Kalau bicara ramalan cuaca, jadi ramalan cuaca ini sebenarnya ada ilmunya. Dia bukan meramal sesuatu yang gaib. Dia mengukur, jadi diukur. Jadi bukan orang diem tahu-tahu kayaknya mau hujan, enggak. Kayaknya panas di Jakarta, enggak. Dia bukan menerawang, tapi dia melihat angin bagaimana bertiup, kemudian kelembapan airnya itu juga, kelembapan anginnya itu juga diukur sama mereka. Disinilah mereka hanya memperkirakan. Sepertinya kayaknya turun hujan gitu. Di Jakarta kayaknya turun hujan nih. Dan Alhamdulillah Jember sekarang lagi turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kadangkala kita melihat mendung di atas, kayaknya mau hujan. Tapi belum tentu hujan. Sampai ada istilah apa? Mendung bukan berarti kan turun hujan gitu loh. Boleh jadi nggak hujan, tapi sebenarnya itu tanda mau hujan. Tapi belum tentu, tahu-tahu terang seperti itu. Jadi ramalan cuaca itu sebenarnya diukur dengan ilmu, bukan meramal sesuatu yang gaib. Tapi mereka hanya memprediksi bahwasanya kemungkinan itu akan terjadi. Bisa jadi juga enggak. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Halloween. Ahibati fillah. Ya, ini menjadi sebuah tantangan buat kita bersama ya. Keterbukaan, globalisasi, tidak adanya batasan lagi. Dulu kita nggak tahu dengan apa yang terjadi di kota sebelah. Jangan di kota sebelah, di kampung sebelah kita nggak tahu. Dengan apa yang terjadi di Jakarta, kita nggak tahu. Pada saat kita hanya punya TVRI, ya mungkin kita hanya tahu berita yang ingin disampaikan aja. Yang lainnya kita nggak tahu. Tapi sekarang, semua informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan iklan, adanya propaganda yang menyebabkan sesuatu yang ingin memang dikenalkan itu jadi orang pada kenal semuanya. Apa sikap kita? Ya kita perlu membentengi diri kita. Makanya ada prinsip-prinsip sebagai seorang muslim. Muslim itu istimewa ya. Muslim itu berbeda. Muslim itu nggak sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena muslim itu memiliki prinsip. Memiliki keyakinan. Memiliki akidah yang nggak tergoyahkan. Sehingga dia nggak boleh mencontoh orang lain yang non muslim dalam urusan ya ibadah, dalam urusan keyakinan, apalagi dalam hal ritual-ritual atau lebam hari-hari besar yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dulu di masa Nabi SAW, penduduk Madinah itu punya 2 hari bersenang-senang. Hari besar mereka. Mereka punya 2 hari besar mereka. Ketika mereka bermain di sana, berpesta ya di situ. Nabi tanya, hari apa ini? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Uman, kita punya 2 hari memang dulu di masa jahiliyah. Yang kita bisa berpesta di hari itu, bersenang-senang, bermain ya. Maka kata Nabi SAW, Qad abdalakum bihima biyaumaini. Kata Nabi SAW, Allah telah menggantikan buat kalian dari 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih mulia. Apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Itu yang milik umat Islam. Idul Fitri wa Idul Adha. Sedangkan Halloween jelas-jelas dari orang-orang non-muslim. Mereka punya lebaran. Dulu di masa para sahabat juga ada orang-orang Persia ya. Mereka punya Nairuz, hari besar mereka. Umat Islam nggak boleh mengikuti hal itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut gitu loh. Jadi termasuk dari mereka sebenarnya. Sedangkan kita nggak mau dikatakan engkau termasuk orang-orang itu. Ya enggak lah. Kayak orang Indonesia, kalau lagi orang-orang Malaysia punya acara hari besar mereka, lalu kita pakai pakaian mereka, kita gunakan atribut-atribut mereka. Kan dikata, engkau orang Malaysia. Enggak, aku orang Indonesia.
Ya tunjukkan ke orang Indonesia. Begitu pula Muslim ini. Ini tradisi siapa? Ini budaya siapa? Budaya mereka, ya sudah, engkau jangan ikutin. Dan yang ada kita akan mengikuti. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qabla. Kalian akan ikut mereka. Kalian akan ikut. Sampai kata Nabi SAW, kalau mereka masuk ke lubang drop, ada seperti iguana padang pasir, lubangnya itu ruwet jemaah. Anda pernah gali lubangnya itu. Kalau mereka masuk ke lubang itu, kalian juga akan masuk. Artinya sampai sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kalian akan ikuti. Kita itu melihat barat ini, apa yang positif dari mereka, yang bagus umpamanya, yang bisa dimanfaatkan, yang berkaitan dengan teknologi, dengan kemajuan, fadhol. Tapi kalau tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang tidak berkaitan dengan kemajuan kita, wala syai', seharusnya kita tinggalkan. Kita punya Al-Quranul Karim. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib jamaah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini sudah azan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berkah. Dan perpisahan yang terjaga. Dan semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Dan dikasih semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.